Bolehkah seorang wanita memakai ketimun atau labu sebagai alat bantu seks? Islam memiliki jawabannya. Dikutip dari Kitab Bada Al-Fawaid Juz 4 halaman 95 dikatakan. Dan jika seorang wanita tidak punya suami tetapi sedang bernafsu hingga meledak-ledak, beberapa sahabat kami mengatakan bahwa boleh dia mengambil akrinbij, yaitu sesuatu yang terbuat dari kulit yang dibuat sehingga menyerupai zakar laki-laki, untuk dimasuki ke dalam wanita atau onani. Atau ia bisa juga menggunakan ketimun atau labu muda yang masih kecil dan pendapat yang benar menurut saya adalah tidak diperbolehkan yang telah bersuami karena Nabi hanya membimbing orang yang sedang bernafsu syahwat. Dari kutipan dalil tadi, kita dapat mengetahui bahwa bagi seorang wanita yang telah memiliki suami dilarang melakukan onani dengan menggunakan ketimun ataupun labu, tapi, bagi seorang wanita yang tidak memiliki suami, Islam menghalalkan wanita untuk melakukan onani dengan menggunakan ketimun ataupun labu. Sebagai informasi tambahan, saat ini Arab Saudi membuka toko yang menjual alat bantu seks bersertifikat halal. Silahkan kalian cari di Google express.co.uk/news-miring-5720-34-Arabia-Clerics-Muslim. Jika kalian membuka link tersebut, maka terpampang dengan sangat jelas tulisan yang menyatakan, ulama Saudi yang ultrakonservatif menyetujui toko seks halal di kota suci Mekah. Kebanyakan kaum muslim Arab mengalami kecanduan mengkonsumsi Viagra, dan pembeli terbanyak Viagra di dunia adalah mereka, kaum laki-laki muslim Arab. Harap dicatat, Mesir adalah sebuah negara Arab yang miskin, tetapi penduduknya menghabiskan banyak sekali uang untuk membeli produk alat bantu dan obat-obatan seks. Mereka kurang uang untuk makan, tetapi uangnya dihabiskan untuk membeli Viagra. Istri mengulum kemaluan suami. As-su'al. Ma hukmu massi zawja dhakara zawjiha? Wa ma hukmu lahsi ar-rajul farja zawjatihi min ad-dakhil fi waqti khuruji ba'di an-najasat sawa'un min adh-dhakari aw min al-farj? Aftuna ma'jurin wa jazakumullahu khairan. Pertanyaan. Apa hukum istri mengulum kemaluan suami? Dan apa hukum suami menjilat bagian dalam kemaluan istrinya saat keluar sebagian najis? Berikan fatwa untuk kami, jazakumullahu khairan. Al-ijabah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fayajuzu likullin minaz zawjain an yastamti'a bi jasadil akhar. Qala ta'ala hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wa qala nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Lakin yura'i fi dhalik amran. Jawaban. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat. Diperbolehkan bagi suami istri untuk bersenang-senang dengan tubuh pasangannya. Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Akan tetapi, hendaknya menjaga dua hal. Al-awwal, ijtinabu ma nussa ala tahrimihi wa huwa ityanul mar'ah fi duburiha, fahada kabiratun minal kabair, wa huwa na'un minal liwat. Pertama, hendaknya meninggalkan apa yang diharamkan oleh Nas, yaitu mendatangi istri pada bagian dubur. Ini termasuk dosa besar, sebab itu termasuk liwat atau homoseksual. Ityanul mar'ah fi qubuliha wa hiya haid, liqaulihi ta'ala fa'tazilun nisa'a fil mahid, wal maqsud i'tizalu jima'ihin wa kadha fin nifas hatta tadhur wa taghtasil. Kedua, mendatangi istri lewat kemaluan saat haid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tazilun nisa'a fil mahid, maksudnya meninggalkan jima dengan istri. Begitu juga saat nifas, sampai suci dan bersuci atau mandi. Al-amru tsani mimma yanbaghi mura'atuh an takuna al-mu'asyarah wal istimta'u fi hududi adabil Islam wa makarimil akhlaq. Wa ma dzakarahu as-sa'il min masil 'udwi aw la'iqahu lam yarid fihi nassun sharih. Masalah kedua yang sepantasnya dijaga adalah lakukan pergaulan dan bersenang-senang suami istri dengan menjaga batasan-batasan adab Islam dan kemuliaan akhlak.
dan apa yang disebutkan oleh penanya berupa menghisap bagian tubuh atau menelan sperma tidak ada dalil yang secara tegas melarang. Ghaira annahu mukhalifun lil adab ar-rafi'ah wal akhlaq an-nabilah wa munafin lil adbaq al-fitr as-sawiyah, walidhalik fal ahwat tarkuh idafatan ila anna fi'la dhalik madhanatu mulabasati an-najasa. Hanya saja perbuatan itu menyelisihi adab-adab yang tinggi, akhlak yang indah, dan meniadakan nilai kesucian. Oleh sebab itu, yang lebih hati-hati adalah meninggalkannya. Apalagi kemaluan adalah tempat tercampurinya najis. Wa mulabasatun najasah wa ma yatarattab 'alayha min ibtila'iha ma'a ar-riq 'adatan amrun muharram. Wa qad yaqdhif al-mani aw al-madi fi fammi al-mar'ah fatata'adza bih. Sedangkan mencampuri najis dan biasanya menelannya bersama air liur adalah perkara haram. Terkadang sperma atau madhi dikeluarkan pada mulut wanita, maka akan mendatangkan penyakit. Wallahu ta'ala yaqul, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, ay al-mutanazzihina 'anil aqdar wal adha, wa huwa ma nuhu anhu min ityanil haid aw fi ghairil ma'ta. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya membersihkan diri dari kotoran dan penyakit. Itulah alasan larangan mendatangi istri saat haid atau bukan pada tempatnya, yaitu kemaluan. Wa ma'a dhalik fa innana la naqta' bi tahrimi masil a'dha'i wal la'q ma lam tukhalit an-najasa ar-riq wa tadhhab ila al-halq. Wa inna lisanan yaqra'u al-Qur'an la yaliqu bihi an yubashira an-najasa. Namun demikian, kami tidak memutuskan akan keharamannya menghisap atau menelan bagian tubuh istri selama air liur tidak tercampur oleh najis dan tertelan hingga ke tenggorokan. Maka lisan yang senantiasa membaca Al-Quran tidak pantas tercampuri oleh najis. At-tanbih, la yakhfa ala man ta'atta dhalika al-amr annahu qad yatarattab alayhi ba'd al-amrad wa li ma'rifati al-mazid anha yumkin muraja'atu al-attiba'i al-mukhtassin. Wallahu a'lam. Peringatan, tidak diragukan lagi orang yang terbiasa melakukan hal itu berefek pada beberapa penyakit. Dan untuk informasi lebih lanjut, mungkin bisa merujuk kepada para dokter spesialis. Wallahu a'lam. Susah. Ini ngapain orang Islam ini? Kenapa jadi begini? Gitu. Kita terlalu terpengaruh dengan dongeng-dongeng manusia. Di dalam agama kita tidak ada dongeng. Dongeng itu artinya cerita fiktif, dikarang-karang, bohong semuanya. Dalam Islam tidak dikenal itu. Cerita bohong, fiktif, harus diangkat itu, nggak boleh ada, nggak boleh ada. Dari kisah kosong, bohong, fiktif. Antum mau lihat fakta lapangan. Halo semua, Ustadz Khalid Basalamah adalah salah satu ustadz yang menurut saya berusaha untuk jujur di dalam mengajar. Tetapi, seperti yang kita dengar barusan, Ustadz Khalid Basalamah berkata bahwa tidak ada dongeng di dalam Islam. Dia bahkan berkata bahwa dongeng tidak boleh ada. Jadi, saya tidak beranggapan bahwa Ustadz Khalid Basalamah sengaja berbohong. Dia benar-benar percaya bahwa semua yang tertulis di dalam Al-Quran adalah fakta sejarah. Orang-orang seperti Ustadz Khalid Basalamah percaya tidak ada dongeng di dalam Al-Quran karena yang memberitahukannya mengaku sebagai nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah, dan karena Al-Quran surah 6 ayat 25, surah 8 ayat 31, surah 16 ayat 24, surah 23 ayat 83, surah 25 ayat 4-5, surah 46 ayat 17, surah 68 ayat 15, dan surah 83 ayat 13 berusaha untuk meyakinkan bahwa isi Al-Quran bukan dongeng dengan berkata bahwa orang-orang kafir akan berkata bahwa Al-Quran adalah dongeng. Coba teman-teman bayangkan, jika ada seorang penjual buku yang mengaku bahwa isi bukunya adalah wahyu dari Tuhan, tetapi di dalamnya dikatakan bahwa Tuhan yang memberikan wahyu itu adalah Tuhan yang mengutus Doraemon kepada Nobita. Dan dalam kurung ingatlah ketika kami mengutus Doraemon kepada Nobita.
Kami membuat mereka, dalam kurung Doraemon dan Nobita, terbang dengan baling-baling bambu. Dan dalam kurung ingatlah, ketika Nobita berkata, lah, aku sayang sekali Doraemon. Lalu, di dalamnya tertulis bahwa jika kamu tanyakan buku ini kepada orang Jepang, mereka pasti akan berkata bahwa buku ini hanya dongeng karena orang Jepang mendustakan Tuhan. Apakah kamu akan percaya bahwa buku itu adalah wahyu dari Tuhan? Kalau kamu cerdas, kamu tahu bahwa Doraemon adalah dongeng, kamu tahu bahwa penjual buku itu adalah penipu, dan kamu tahu buku itu pasti bukan wahyu dari Tuhan. Walaupun buku itu mengklaim dirinya sendiri bukan dongeng, dan buku itu membantah orang Jepang yang berkata bahwa buku itu adalah dongeng. Tetapi, jika kamu kurang cerdas, kamu bisa termakan oleh tipuan penjual buku itu dan benar-benar percaya bahwa buku itu adalah wahyu dari Tuhan karena orang Jepang beneran berkata bahwa Doraemon adalah dongeng seperti yang dikatakan oleh buku itu. Jika kamu sudah termakan oleh tipuan si penjual buku, jika kamu sudah benar-benar percaya bahwa buku itu adalah wahyu dari Tuhan, kamu bisa ngotot bahwa kisah Doraemon adalah sejarah yang benar-benar terjadi. Atau kamu akan berkata bahwa Doraemon yang dimaksud bukan Doraemon yang ada di toko-toko buku. Dan yang paling parah, kamu akan merasa membenci dan dibenci orang Jepang karena kamu menganggap orang Jepang menista Doraemon. Kamu tidak mau menjadi orang yang membenci dan dibenci orang Jepang karena orang Jepang berkata bahwa Doraemon adalah dongeng, kan? Atau kamu mau menjadi orang bodoh yang percaya buta bahwa baling-baling bambu adalah mujizat dari Tuhan? Nah, saya cukup yakin bahwa teman-teman cukup cerdas untuk paham bahwa beriman itu bukan mempercayai dongeng sebagai kenyataan sejarah. Saya cukup yakin bahwa teman-teman cukup cerdas untuk paham bahwa kenyataan sejarah butuh bukti, bukan butuh iman. Jadi begini, saya tidak meminta supaya teman-teman percaya kepada saya. Saya hanya akan memberitahukan 5 dari sekian banyak bukti tentang dongeng yang sudah ada sebelum kelahiran Muhammad, dan dongeng itu diceritakan ulang di dalam Al-Quran. Dan saya menyarankan teman-teman untuk mencatat informasi yang saya berikan dan buktikan sendiri apakah apa yang saya sampaikan benar atau salah setelah teman-teman nonton video ini sampai selesai. Oke? Nah, yang pertama adalah kisah Zulkarnain yang ada di dalam Al-Quran surah 18 ayat 83 sampai 91. Tokoh Zulkarnain terinspirasi dari tokoh sejarah yang bernama Alexander Agung. Alexander Agung adalah seorang raja pagan dari Yunani yang menjajah sampai ke India. Tetapi, kisah Zulkarnain yang pergi ke laut yang berlumpur hitam, tempat matahari terbenam, lalu pergi bertemu dengan orang-orang di tempat matahari terbit, berasal dari dongeng yang berjudul Alexander Romance. Dongeng Alexander Romance ini dikarang oleh orang pagan Yunani sekitar abad keempat. Teman-teman yang Muslim boleh berpendapat bahwa Zulkarnain bukan raja pagan Alexander Agung. Tetapi, silakan teman-teman mencari dongeng yang berjudul Alexander Romance. Jika teman-teman membuat ringkasan isi cerita dongeng Alexander Romance, maka isinya akan kurang lebih sama dengan ayat-ayat tentang Zulkarnain yang ada di Al-Quran. Jika teman-teman berpendapat bahwa Zulkarnain bukan raja pagan Alexander Agung, maka pada dasarnya teman-teman berpendapat bahwa Zulkarnain bukan tokoh sejarah. Dengan kata lain, Zulkarnain adalah tokoh fiksi atau tokoh karangan, seperti halnya Santa Claus adalah tokoh fiksi atau tokoh karangan yang terinspirasi dari tokoh sejarah yang bernama Santo Nicholas. Yang kedua adalah kisah Sulaiman di dalam Al-Quran surah 34 ayat 12-13.
Sulaiman yang dimaksud di situ adalah Raja Salomo dari Israel yang membangun bait suci Yerusalem. Tetapi ide kisah Sulaiman mempekerjakan para jin untuk membuat bangunan berasal dari dongeng yang berjudul The Testament of Solomon. The Testament of Solomon adalah dongeng yang dikarang oleh orang Kristen Yunani pada abad pertama. Kisah ini tidak pernah dianggap sebagai sejarah oleh Yahudi dan Kristen, karena kisah ini memang adalah dongeng. Yang ketiga adalah kisah petidur di dalam Al-Quran surah 18 ayat 9-26. Para petidur itu adalah orang-orang Kristen yang bersembunyi di gua sekitar Efesus untuk menghindari penganiayaan oleh pemerintah Romawi pada abad ketiga. Karena pada waktu itu Kristen belum diakui sebagai agama. Mereka adalah tokoh sungguhan dan kejadian itu adalah sejarah. Tetapi kisah mereka bangun dari tidurnya sekian ratus tahun kemudian adalah dongeng yang dikarang oleh seorang uskup dari Seruk yang bernama Yakob sekitar abad kelima. Teman-teman bisa dengan mudah mencari dongeng ini dengan judul The Seven Sleepers. Yang keempat adalah kisah Ibrahim yang ada di dalam Al-Quran surah 6 ayat 74, surah 19 ayat 42-49, surah 21 ayat 52-71, surah 26 ayat 70-95, surah 29 ayat 16-24, surah 37 ayat 83-98, surah 43 ayat 26, dan surah 60 ayat 4-5. Ibrahim yang dimaksud tentunya adalah Abraham yang ada di dalam Alkitab. Tetapi kisah ayahnya Ibrahim seorang penyembah berhala dan Ibrahim dilempar ke dalam api berasal dari kumpulan dongeng Yahudi yang disebut Midras. Tepatnya di dalam Genesis Rabah 38:13 yang dikarang oleh seorang rabi Yahudi yang bernama Hia bar Abba sekitar abad keempat. Yang kelima adalah kisah iblis yang tidak mau sujud kepada Adam yang ada di dalam Al-Quran surah 2 ayat 30-34, surah 7 ayat 11-18, surah 15 ayat 28-40, surah 17 ayat 61-64, surah 18 ayat 50, surah 20 ayat 116, dan surah 38 ayat 71-85. Kisah ini berasal dari dongeng apokrifa Yahudi yang dikarang sekitar abad pertama. Judulnya adalah The Life of Adam and Eve. Nah, jadi sekarang kita tahu 5 dongeng yang sudah ada sebelum Muhammad lahir dan dikisahkan ulang di dalam Al-Quran. Tentunya masih ada dongeng-dongeng karangan manusia lainnya yang juga dikisahkan ulang di dalam Al-Quran. Tetapi tidak kita bahas pada video ini. Contohnya, kisah Isa dan Maryam yang ada di dalam Al-Quran surah 3, 5, dan 19. Isa dan Maryam yang dimaksud tentunya adalah Yesus dan ibunya yang bernama Maria. Mereka jelas adalah tokoh sejarah yang tidak bisa dibantah. Tetapi, kisah kelahiran Maryam dibesarkan oleh Zakaria, diundi, di bawah pohon kurma, sampai Isa berbicara ketika bayi dan menciptakan burung dari tanah liat, berasal dari dongeng-dongeng apokrifa yang ditolak oleh gereja. Di antaranya, The Infancy Gospel of James dan The Infancy Gospel of Thomas yang dikarang sekitar abad kedua. Sedangkan, ide bahwa orang lain yang disalibkan menggantikan Yesus berasal dari dongeng apokrifa Gnostik yang berjudul The Second Treatise of the Great Set yang dikarang oleh bidat Gnostik sekitar abad ketiga. Saya sudah membuat video-video yang membahas detail dongeng-dongeng itu satu per satu. Jadi, teman-teman bisa mencari video-video itu di playlist kritik sejarah pada channel Tanpa Ragi. Tetapi, sekali lagi, saya tidak meminta teman-teman untuk percaya kepada saya. Silakan catat dan cari sendiri informasi tentang 5 judul dongeng ini. Alexander Romance, The Testament of Solomon, The Seven Sleepers, Genesis Rabah 38:13,
dan The Life of Adam and Eve. Dari mana kita tahu bahwa kisah-kisah itu adalah dongeng? Jawabannya sama seperti dari mana kamu tahu bahwa Doraemon, Santa Claus, dan Sun Gokong adalah dongeng. Paham ya? Nah, kenapa saya mengungkapkan fakta ini? Apakah karena saya membenci Islam? Sama sekali tidak. Saya mengungkapkan fakta ini karena saya kasihan kepada teman-teman yang Muslim, terutama kasihan kepada orang-orang seperti Ustadz Khalid Basalamah yang membuang waktu dalam hidupnya untuk percaya buta dan menghafalkannya. Mereka tidak bisa membedakan antara dongeng dengan sejarah. Apalagi ditambah dengan ayat-ayat seperti Al-Quran Surah 9 ayat 123. Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang yang bertakwa. Artinya, orang-orang yang percaya buta bahwa kisah dongeng itu adalah sejarah, diperintahkan untuk berperang melawan orang-orang yang tahu bahwa kisah itu adalah dongeng. Teman-teman bisa bayangin nggak kalau ada anak-anak yang adu jotos karena membela Tuhannya Doraemon? Kalau teman-teman bisa prihatin dengan anak-anak yang adu jotos karena membela Tuhannya Doraemon, bayangkan ini ada orang-orang tua yang siap berperang dan membunuh orang lain demi membela imannya yang percaya buta bahwa dongeng yang mereka hafalkan adalah sejarah. Sungguh sangat menyedihkan melihat orang-orang dewasa yang membunuh orang lain karena dia mempercayai dongeng sebagai sejarah. Guys, Doraemon dan Nobita adalah dongeng karangan manusia. Oleh karena itu, Tuhan yang mengaku telah mengutus Doraemon kepada Nobita adalah Tuhan imajiner yang diciptakan oleh manusia. Kamu tidak perlu takut dengan Tuhan yang mengutus Doraemon kepada Nobita. Jadi, sekali lagi, saya tidak berharap teman-teman untuk percaya kepada saya. Saya berharap teman-teman membuktikan sendiri apakah yang saya sampaikan ini benar atau tidak. Silakan catat dan cari sendiri 5 dongeng ini. Alexander Romance, The Testament of Solomon, The Seven Sleepers, Genesis Rabah 38.13, dan The Life of Adam and Eve. Sekalian jika teman-teman mengenal Ustadz Khalid Basalamah atau ustadz-ustadz lain yang sungguh-sungguh percaya bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran adalah sejarah sungguhan, tolong bagikan video ini kepada mereka, supaya mereka tahu dan sadar bahwa apa yang mereka imani dan hafalkan itu memang berasal dari dongeng-dongeng karangan manusia. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional.
قصدنا تملأنا بالقوة تحيا فينا الآن روح الله